ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Karena itu ketika datang 3 orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melihat ibadah-ibadah zahir, tanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, tanya. Maka 3 orang ini pun mulai menganggap diri mereka banyak kekurangan. Maka muncullah semangatnya. Nah, ini ketika muncul semangat berlebihan. Akhirnya yang pertama dia berkata, adapun saya akan sholat 1 malam suntuk sepanjang saya hidup, tidak akan tidur selama-lamanya. Yang kedua, adapun saya akan puasa setiap hari, saya tidak akan berbuka selama-lamanya. Adapun yang ketiga, dia berkata saya akan sibuk dengan ibadah, tidak akan nikah selama-lamanya. Ketika Nabi SAW mendengarkan berita ini, beliau marah. Lalu beliau naik ke atas mimbar. Perhatikan bagaimana Nabi meluruskan kesalahan itu. Apa yang pertama beliau sebutkan? Kata beliau, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Kata beliau, ketahuilah demi Allah, saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dibuka dulu di pembahasan amalan hati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru beliau terangkan, walakinni asumu wa uftir, saya ada berpuasa dan saya juga ada berbuka di siang hari. Di malam hari wa usalli wa arqud, di malam hari ada saya salat malam, ada saya tidur. Iya. Wa tazawwajun nisa, di kehidupan sosial saya juga menikah dengan perempuan. Di kehidupan bermasyarakat hidup dengan menikah dengan perempuan. Kemudian Nabi berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidak tergolong dariku, bukan bagian dari saya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadits ini di Fathul Bari, beliau berkata, memberi di antara kandungan dari hadits, kata beliau, al-ilmu billah wa ma'rifatu ma yajibu min haqqihi a'zamu qadaran bi mujarradil ibadatil badaniyah. Kata beliau, ilmu tentang Allah dan mengetahui apa hak yang wajib terhadap Allah itu lebih besar kadarnya daripada sekedar ibadah yang dilakukan oleh badan. Dari sekedar ibadah yang dilakukan oleh badan. Iya. Karena itu hal-hal yang seperti ini luar biasa ya. Saya datang kepada Imam Ahmad rahimahullah. Seorang dia berkata, wahai Imam Ahmad, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Selama berhari-hari ini mata saya itu menangis terus, takut kepada Allah. Sampai saya terasa seakan-akan ada kayak bawang-bawang begitu dari air mataku, saking banyaknya dia menangis. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kamu tertawa 3 hari 3 malam dalam keadaan kamu tahu diri kamu penuh dengan kekurangan dan kamu merendah diri kepada Allah, itu lebih baik daripada kamu 3 hari tertawa dengan kondisi kamu membanggakan. 3 hari itu dengan apa yang kamu sebutkan. Nah, itu fikihnya para ulama di dalam menilai ibadah-ibadah. Ya, sesuatu itu perlu diperhatikan. Iya. Perlu diperhatikan. Ibadah kalau memang dia ikhlas kepada Allah, bukan artinya tidak boleh dia sebut ibadah pada orang ya. Sebab Nabi kadang sebut sebagian amalan beliau, sebagian sahabat kadang menyebut sebagian amalannya supaya orang lain mencontohnya
Kadang disebut dari arah wa ma bi ni'mati rabbika hadits, untuk berbicara tentang nikmat Allah, tapi diitari dengan keikhlasan dalam hati. Tapi kalau disebut untuk dibanggakan, untuk bersombong dengannya, untuk bersombong dengannya, karena katanya bersombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah, ya, itu tidak akan masuk, tidak akan terhitung. Kesombongan itu adalah perusak amalan, tidak mungkin dia menjadi sedekah. Iya.